Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Frin Asrea Prokosmopo dan teman saya Fitri Fadila Iliyin. Kami dari kelas pendidikan biologi A kelompok 5. Kami di sini akan membuat video praktikum tentang siklus tubuh burung merpati. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan selama praktikum pada kali ini seperti berikut ini. Baik, pada praktikum kali ini yang akan kami amati adalah struktur luar tubuh pada merpati dan struktur serta fungsi dari organ-organ sistem integumen, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, urogenital, dan sistem rangka. Adapun struktur luar pada tubuh merpati sebagai berikut. Baik, kami akan melakukan pengamatan pada sistem-sistem yang ada pada tubuh merpati. Tapi sebelum kami melakukan pengamatan, langkah awal yang akan kami lakukan adalah melakukan pembedahan terlebih dahulu. Let's go. Let's go. Sistem integumen pada burung merpati. Jadi ada sisik-sisik pada burung ini terdiri dari keratin yang sama seperti yang terdapat pada paruh, cakar, dan taji. Sisik-sisik ini ditemukan terutama pada jari kaki dan metatarsus. Namun pada beberapa burung juga bisa. Baik, saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada burung merpati. Jadi yang pertama itu ada mulut. Jadi pada bagian mulut itu terdapat paruh dan lidah. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan, sedangkan lidah memiliki struktur kaku dan bentuknya runcing dan kecil. Makanan yang masuk ke dalam rongga mulut tidak mengalami proses pencernaan mekanik maupun kimiawi. Makanan yang diambil oleh paruh langsung masuk ke dalam rongga mulut lalu menuju ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran antara rongga mulut dan lambung. Bagian bawahnya membesar berupa kantong yang disebut tembolok. Nah, tembolok itu merupakan penyebaran kerongkongan yang berfungsi menyimpan makanan untuk sementara dan sedikit demi sedikit akan disalurkan ke lambung kelenjar. Selanjutnya di lambung kelenjar itu yaitu lambung yang terdapat di bagian depan. Di lambung kelenjar terjadi proses kimiawi karena dindingnya mengandung kelenjar yang menghasilkan getah lambung dan berfungsi mencerna makanan. Selanjutnya ada empelah. Jadi bagian empelah itu terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik karena dindingnya itu mengandung otot-otot kuat yang berguna untuk menghancurkan makanan dengan bantuan batu kerikil atau kecil. Bantuan batu kerikil ini atau yang kecil, batu kecil ini akan disalurkan ke usus halus bersama dengan makanan. Nah,
Organ selanjutnya adalah usus halus. Di usus halus terjadi proses kimiawi karena enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati langsung dialirkan ke dalam usus halus karena burung merpati tidak mempunyai kantung empedu. Hasil-hasil pencernaan yang berupa sari-sari makanan diserap oleh kapiler darah dalam dinding usus halus. Kemudian sisa makanan didorong ke usus besar atau kolon, lalu ke dalam rektum. Nah, akhirnya dikeluarkan melalui kloaka karena kloaka merupakan saluran kelamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pernafasan pada burung merpati. Burung merpati ini memiliki alat pernafasan berupa paru-paru atau pulmo. Selain memiliki paru-paru, juga memiliki kantung hawa yang dikenal dengan pundi-pundi udara atau kantong udara untuk kegiatan inspirasi dan ekskresi. Selanjutnya, sistem orogenital pada merpati. Ginjal burung telah berbeda dari organ spesies mamalia lainnya. Ginjal burung merpati terdiri dari 3 lobus terpisah. Ginjal burung merpati ini ditandai dengan medula relatif panjang yang dikelilingi oleh korteks dan membentuk banyak kerucut ginjal. Di sisi lain, ginjal burung tidak memiliki panggul ginjal, sehingga menguras sekresi di seluruh sepanjang cabang ureter. Juga struktur ginjal Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.